Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya kembali berjumpa kembali ya, Bapak Ibu, ya Bunda dan sahabat pecinta tanaman Suara Tanaman Channel. Di pagi hari ini yang cerah ini, saya sudah berada di bawah sinar matahari dan ditemani dengan beberapa penghuni yang ada di sini. Ada ini juga ada janda bolong, ada Caladium apa namanya itu yang kemarin red velvet ya, dan seterusnya lah ya, masih banyak lah di sini. Oke, selamat pagi saya ucapkan bagi para penggemar suara tanaman dan penggemar tanaman dimanapun Anda berada. Pagi hari ini seperti biasa saya hadirkan dan akan berbincang dengan salah satu tanaman yang ada di sini, Bapak Ibu semuanya. Dan di hari Rabu ya, Rabu 27 Desember 2023, sebentar lagi akan berganti tahun ya, dan mungkin hari ini banyak Bapak Ibu yang masuk ya di kantor karena kemarin cuti bersama di hari 25 kan Natalnya, 26 cuti bersama, 27 sudah mulai masuk, 28 dan sampai dengan hari Jumat nanti. Yang sedang berada di perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kali ini kita akan ngobrol sama yang namanya ini dia. Nah, ini merupakan ya bener keladi tato ya. Nah, keladi tato ini kenapa tato? Karena mungkin reliefnya ini kalau saya raba seperti biasa ini agak bergelombang, berrelief. Ini mungkin seperti tato ya. Nah, ini kan bentuknya keladian lah ya. Oke, di terik matahari di pagi hari ini yang cerah ini ya, tuh ini panas banget hari ini, dan panasnya pagi hari ini kan bisa membantu mereka berfotosintesis ya, dan otomatis manusianya diuntungkan dengan mereka menghasilkan oksigen dan mereka mengolah karbon dioksida kita menjadi oksigen. Itu simbiosis mutualisme. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau lihat struktur dari si keladi tato ini seperti biasa ya, pada umumnya keladi ya, daunnya lebar, hanya bedanya dia seperti ada tato-tatonya ya, relief gitu kan. Ini cantik banget ya, unik dan cantik ya. Nah, kalau yang di bawah ini karena daunnya masih kecil mungkin belum jadi, nggak ada tatonya nih, belum ditato sama tukang tato kali ya. Nah, ini kalau ini sudah jadi tato nih, tuh relief. Kalau saya sih lebih melihat ini relief ya, bukan tato ya gitu sih. Tapi ya anyway, kesepakatan kita namanya keladi tato. Daunnya nggak terlalu tebal ya, agak tipis, namun dia berelief, seru. Ini daun batangnya panjang-panjang, panjang, dan ini udah lama beli ya kita ya, dan kalau di marketplace sekitar 100 ribuan kalau nggak salah deh, atau kalau sekarang ya. Oke. Dan hari ini coba kita ngobrol hari ini ya, dan setelah beberapa hari kemarin kita mungkin ada teman-teman Nasrani yang merayakan, monggo silakan ya, karena menurut kepercayaan masing-masing. Di ranah itu saya sih tidak terlalu masuk ya, karena kan keyakinan masing-masing. Tapi yang jelas ya, kita damai semuanya, saling menghargai dan toleransi lah, seperti itu tuh gitu. Nah, kita sih ngobrolnya ngasih-kasih aja lah ya, ngobrol yang ringan-ringan gitu kan, karena hobi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin punya tanaman apa di rumah, silahkan bisa komen di mana namanya, di kolom komentar ya kan. Nanti kita saling sapa dan ya kita coba bercerita lah ya, koleksinya apa aja ya gitu. Nah, kali ini si keladi tato ini akan bercerita apa namanya, tentang kesehatan ya. Saya kesehatan nomor penting sih, karena kemarin saya baru masuk ke UGD ya, dan entah ya, saya sih penyakitnya dari kemarin memang asam lambung ya, asam lambungnya berlebihan. Akhirnya untuk meredakan dari si asam lambung itu ternyata ada injeksi ya, suntik gitu kan, dari suntik, kemudian dari suntik itu nanti dia masukkan obat cair ya. Jadi sebenarnya sih kenapa ada dua metode, ada dengan oral atau minum obat seperti biasa, dari biasa minum obat, kemudian ada yang langsung injeksi berarti kan suntik gitu kan ya. Nah, itu pas injeksi kan, dengar injeksi dan suntik itu kan, wah
udah lama ya, berapa puluh tahun nggak tusuk gitu kan sama jarum, itu rasanya keringat dingin keluar gitu kan ya. Jadi segala satu kalau tidak biasa itu jadinya gimana. Padahal waktu dulu juga pernah ada pengobatan, setiap kali berobat pasti di infus. Nah, infus kan berarti kan kita disuntikkan dengan jarum. Nah kemarin tuh kata dokternya mau diinjeksi aja biar cepat ininya apa, penanganannya atau efeknya. Kalau oral kan atau minum obat kan lama. Ya, saya berpikir 2 kali, saya tanya istri gimana, ya udah coba injeksi aja. Ternyata memang sebelum ditusuknya itu luar biasa keringat dingin. Jadi bukannya malah sehat, malah jadi keringat grogi gitu teman-teman semua. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya, terakhir kapan Anda disuntik gitu kan, terus apa yang Anda rasakan ketika disuntik lagi gitu. Jadi ya takut sih ya. Jadi kalau saya pribadi benar-benar takut, karena ngebayangin rasanya tuh disuntik gitu, ada kayak apa. ini menjadi pengalaman penting ya. Ternyata memang segala sesuatu itu kalau tidak terbiasa memang jadinya takut ya. Padahal kan kalau orang yang sudah mungkin ada saudara kita atau siapapun yang sudah berobat jalan ya, itu yang namanya jarum suntik mungkin sudah biasa ya gitu. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau orang yang tidak pernah disuntik sama sekali kemudian disuntik itu udah rasanya kayak apa gitu. Tapi kayaknya sih kalau kita ya di Indonesia udah mulai divaksin kan biasanya disuntik tuh ya. Nah hampir seperti itu aja sih gitu ya rasanya. Cuma tetap aja ya namanya nggak biasa kita apa, ketika proses suntik itu udah dengar kata suntik udah kayak nyer-nyeran gitu. Apa nyer-nyeran tuh bahasanya kayak aduh gimana gitu, rasanya tuh sakit gitu di kulit atau di apa, di anggota tubuh yang akan disuntik tuh udah kayak gimana gitu. Sulit dibayangkan, namun ya begitulah. Tapi ketika sudah disuntik sih sebenarnya ya sakit ya kan, kayak digigit semut cuit gitu kan, habis itu hilang gitu kan. Nah itu sebenarnya sih melewati begitu itunya tuh yang sulit ya kan. Jadi memberanikan dirinya itu kita harus benar-benar berani gitu kan, baru bisa terlaksana gitu kan. Tapi ada sih beberapa video di media sosial tuh yang bahkan seorang polisi atau ini pun karena dia jarang disuntik, pas disuntik udah kayak teriak-teriak nggak jelas gitu kan ya. Nah itu menandakan bahwa manusia itu kalau tidak terbiasa dengan kondisi maka akan ya tidak nyaman dan takut lah, seperti itu gitu sih ya. Jadi sekali lagi kemarin jadi pesan dari si Gladi Tato ini, jadi memang apapun itu kalau tidak terbiasa maka akan jadi menakutkan gitu kan. Misalnya contoh lain dari suntik ya, misalkan kita nih sholat ya kan. Sholat tuh bagi atau apa ya, bukan inilah yang lain-lain, misalkan olahraga. Nah, oke, kalau saya sih olahraga ya. Olahraga tuh bagi orang-orang yang malas olahraga sih, udah malas banget ya kan. Udah bukan menakutkan sih, tapi malas, lebih karena malas gitu kan, karena nggak terbiasa gitu kan ya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa kemudian tidak olahraga ya, terbiasa olahraga dan tidak olahraga, maka akan timbul rasa aduh kok ada yang aneh gitu kan gitu. ada yang nggak bener nih kan itu kan. Itu kalau orang yang sudah terbiasa olahraga dan tidak berolahraga. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa olahraga kemudian olahraga, itu rasanya berat banget gitu kan, udah malas banget gitu kan. Udah apa sih kayak gini, capek banget gitu kan, keringet segala macam. Mending kan di rumah enak santai tidur sambil main handphone ya kan, daripada begini capek-capek lari-lari keringetan, keringet gitu kan, gatal segala macam. Nah itu karena tidak terbiasa dengan tubuhnya gitu kan. Jadi biasanya kalau nggak terbiasa badannya pada sakit-sakit ya kan, setelah olahraga kan tentunya nanti besoknya kapok nggak olahraga. Ini karena nggak terbiasa gitu. Jadi segala sesuatu apapun itu ya kegiatannya kalau tidak terbiasa memang agak sulit ya teman-teman gitu kan. Makanya kita biasakan, apalagi biasakan dengan hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang
bisa membuat berguna di kemudian hari, misalkan kayak olahraga. Paksakan saja teman-teman semuanya, paksakan, karena hasil dari olahraga itu nanti akan kita petik di apa namanya, di kemudian hari gitu kan. Mungkin sekarang tidak terbiasa dengan apa, mungkin sekarang belum berasa gitu kan, tapi nanti pas hari tua kita, senja kita, itu akan berasa efeknya gitu kan. Kalau sekarang sih masih muda ya, masih muda, mungkin bagi teman-teman semuanya yang masih muda nggak olahraga juga nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, cuma ya faktor dari terkena serangan penyakitnya lebih besar gitu kan. Nah kan umur olahraga kan tidak memperpanjang usia, ya betul. Betul, jadi olahraga itu nggak akan memperpanjang karena usia sudah ditentukan. Cuma paling tidak dia di tuanya, hari tuanya nanti kan tidak merepotkan orang lain dengan sakit-sakit yang sakit-sakit yang berkepanjangan kan gitu ya. Gitu sih tujuannya. Jadi pesan si Keladi Tato ini ya, biasakanlah kegiatan yang positif, mumpung masih muda, mumpung masih segar, maka yuk kita berolahraga ya, kita perbaiki pola hidup kita, makan yang sederhana, sih, maksudnya makan yang pola sehat ya. Kalau sederhana ya tergantung sih dari sisi kantong. Kalau orang kaya kan sederhananya mungkin makannya di padang sederhana mungkin. Kalau orang yang biasa itu makannya sederhana beneran, tahu tempe gitu. Nggak canda ding. Tapi yang jelas gini sih, apapun kegiatan kita kayak sekarang nih, hobi ya kan, kita tanam tanaman pohon ya kan, kita menanam pohon sebanyak-banyaknya, ini kan manfaatnya ada nanti, supaya pekarangan kita lebih segar karena mereka menghasilkan O2 atau oksigen ya kan. Terus di samping itu juga mereka akan bisa menyerap polusi-polusi yang ada di sini. Jadi sebenarnya manfaat-manfaat yang kita peroleh ketika kita menanam tanaman itu banyak gitu kan. Selain kita nikmati pemandangannya ya kan, karena kita hobi, mereka juga akan menghasilkan oksigen. Mereka berbicara artinya memberikan kontribusi ke kita. Mereka juga berguna gitu kan. Gitu. Jadi biasakan dari sekarang ya guys, nanam pohon. Nanam pohon dua juga boleh. Investasi ya. Ya wis, paling tidak hari ini begitu aja. Selamat bekerja. Jadi hari ini pada masuk sih hari Rabu ya, di tanggal 27 Desember 2023 ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin ya. Saja mungkin ya hari ini. Terima kasih banyak semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Keladi Tato. Assalamualaikum, bye bye. Bye. Mana? Oh hilang. Oke, dadah.